Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi kita di channel Ojawadi. Terima kasih kepada teman-teman yang telah mendengarkan dan mensupport channel Ojawadi agar channel ini makin berkembang dan bisa diterima oleh halayak yang lebih ramai. Seperti biasa teman-teman, jika sudah siap, selamat mendengarkan. Di awal tahun 80-an, saya ikut suami pindah ke Jakarta. Suami saya adalah seorang tentara di Angkatan Udara. Dia berdinas di salah satu mako di daerah Halim Perdana Kusuma. Kami sempat tinggal di barak prajurit. Namun, pada akhirnya, kami berinisiatif untuk mencari rumah sendiri agar kami juga bisa usaha. Kami harus usaha sesuatu agar kehidupan ekonomi kami makin baik. Jangan tanyakan gaji tentara di tahun 80-an. Sudah bisa makan nasi dengan sayur saja sudah sangat baik. Kami akhirnya mendapat kabar dari salah satu teman suami bahwa ada sebuah rumah yang dikontrakan atau dijual. Rumahnya ada di daerah Kebonanas, Jakarta Timur. Sebagai pendatang, kami masih belum tahu tentang daerah-daerah di Jakarta ketika itu. Jadi kami hanya mengandalkan informasi dan kebaikan teman-teman suami saya untuk mengantarkan kami ke daerah-daerah baru tersebut. Kami tidak pernah berpikir bahwa Kebonanas itu akan berbeda dengan apa yang ada di kepala dan benak kami. Kami berasumsi Kebonanas adalah daerah perkebunan yang banyak ditanami dan ditumbuhi buah nanas. Namun ternyata Kebonanas adalah benar-benar di luar asumsi kami. Daerah ini adalah sebuah pemakaman umum yang sangat besar. Lebih didominasi oleh pemakaman keturunan etnis Tionghoa. Seperti layaknya pemakaman etnis Tionghoa, pemakaman di Kebonanas rata-rata besar-besar dan memiliki atap atau berpenampakan seperti rumah. Tak jarang ada orang-orang yang ikut tinggal di salah satu makam dan beraktivitas layaknya tinggal di rumah. Awalnya kami sangat bingung. Sejauh mata memandang, kami hanya melihat barisan-barisan makam, tak ada rumah satupun. Aku sempat bertanya pada suamiku, "Pah, emang benar ini tempatnya?" Suamiku menggeleng tanda tak tahu. Sementara teman suamiku yang mengantar kami lalu menjawab, "Benar, di sini daerah Kebonanas dan rumahnya kita harus jalan agak ke dalam dulu." Aku dan suamiku saling berpandang-pandangan. Jalan ke dalam dulu, pikirku. Maksudnya bagaimana sih ini? Burhan, teman suamiku, lantas mengajak kami berjalan memasuki jalan setapak selebar 1 meteran. Di antara makam-makam kami berjalan membelah pemakaman itu, melewati kebonan bambu dan juga beberapa pohon besar khas kuburan. Kami berjalan kurang lebih 150 meter hingga akhirnya kami bertemu kebonan pisang yang cukup banyak dan di belakang kebonan pisang tersebut ada jalan menurun yang cukup landai dan berjarak sekitar 10 meteran dari kebun pisang tersebut hingga ke bawah. Ternyata di bawah kebonan pisang tersebut ada sebuah rumah yang cukup besar, berukuran kurang lebih 12 kali 16 meter persegi dan terdiri dari 2 tingkat. Di depan rumah tersebut ada pekarangan yang lumayan luas dan ditumbuhi aneka macam pohon buah-buahan. Ada rambutan, mangga, dan bahkan ada durian juga. Lalu di paling depan ada gerbang yang cukup besar dengan tinggi 2 meteran dan ada sebuah pos jaga tepat di belakang gerbang tersebut. Batinku mengatakan, "Wah, ada rumah gede di sini. Rumahnya siapa ya?" Tanpa kuduga, ternyata Burhan malah mengatakan, "Nah,
Ini dia rumahnya yang mau dijual atau dikontrakan. Aku dan suamiku kaget dan saling berpandangan tanda tak percaya. Lalu suamiku bilang ke temannya, "Han, kamu jangan bercanda. Kamu kan tahu gaji kita berapa. Mana mungkin aku bisa beli atau ngontrak rumah ini, Han?" Burhan lalu tersenyum dan bilang, "Yuk, kalau aku nggak punya rumah dan istriku mau, rumah ini sudah kuambil, yuk." Suamiku kebingungan, lalu bertanya kembali, "Maksudmu gimana, Tohan?" Kami jadi semakin bingung. Lalu Burhan menjelaskan, "Gini loh, Yok." Dia lalu menunjuk ke arah kanan. "Rumahku kurang lebih 1 kilometer dari sini. Aku tinggal di daerah PWI Cipinang Indah. Aku tahu daerah sini, dan rumah ini sudah tahunan tak ditempati. Memang dituliskan dijual atau disewakan. Namun, menurut RT setempat, jika ada yang mau dan berani, rumah ini boleh ditempati dulu setahun atau 2 tahun, Yok. Semacam tes tinggal lah. Jika cocok, betah dan mau, setelah setahun atau 2 tahun barulah boleh menyewa atau membeli sekalian jika memang mampu." Aku dan suamiku kembali saling bertatap-tatapan. Burhan kemudian berkata lagi, "Aku tahu kalian gak percaya. Bagaimana kalau kita ke rumah Pak RT-nya? Kalian tanyakan langsung sama dia. Kebetulan ini juga adalah rumah kakaknya." Kami pun beranjak menuju rumah Pak RT. Di sana kami bertanya tentang rumah tersebut. Dan ternyata benar, Pak RT menjelaskan bahwa rumah tersebut adalah milik kakaknya. Dia adalah seorang wali kota Jakarta Timur dan semenjak naik jabatan dan dipindah ke daerah Jawa, rumah tersebut menjadi terbengkalai. Penjelasan hanya sampai di situ. Kami lalu pamit pulang hendak berdiskusi terlebih dahulu. Jika kami mau, kami akan memberitahu secepatnya. Di barak kami pun berdiskusi, mulai dari keadaan sekitar yang dikelilingi kuburan. Bayangkan saja, depannya kuburan, belakangnya kuburan, samping kiri dan kanannya pun kuburan. Lalu, jarak masuknya yang lumayan jauh dari jalan raya sekitar 150 hingga 200 meteran. Tidak bisa dilalui mobil, hanya bisa berjalan kaki dan motor atau sepeda saja. Aku membayangkan jika suamiku berdinas, otomatis hanya tinggal aku dan 2 anakku saja yang berumur 3 tahun dan 1 tahun. Dan tentu saja si calon bayi yang masih 6 bulan di perutku ini. Namun sementara rumahnya yang besar, kesempatan tinggal gratis selama 1 atau 2 tahun benar-benar tidak bisa dikesampingkan. Aku pun sedang belajar merintis usaha kue kering. Jika usahaku makin besar, tentu saja aku memang butuh rumah yang besar dan kemungkinan aku akan mempunyai beberapa pegawai. Setelah semua pertimbangan yang matang, kami akhirnya sepakat menempati rumah tersebut. Kami pun pindah ke rumah tersebut. Tak banyak barang yang kami bawa dari barak. Hanya kasur lipat, spring besi, sepeda motor Honda CB70, sebuah lemari baju 3 pintu dengan cermin luar di pintu tengahnya dan beberapa alat memasak. Aneka rasa campur aduk di hari pertama di rumah itu. Bahagia dapat tempat bernaung yang sangat jauh lebih layak ketimbang barak luas, megah, gratis, dan uang yang semula diniatkan untuk menyewa kami jadikan modal awal untuk membeli peralatan usaha kami. Tapi di sisi lain juga ngeri-ngeri sedap. Jika siang hari sih masih biasa saja. Masih ada orang pacaran di makam-makam Tionghoa. Masih ada anak-anak berlarian, bermain layangan, atau
masih ada orang-orang yang sekedar melintas guna memotong jalan. Namun, memasuki maghrib, suasana berubah drastis. Hanya sunyi dan sepi, ditemani bunyi jangkrik, burung hantu, dan aneka bunyi yang kami sendiri tak tahu itu bunyi apa dan berasal dari siapa. Manusiakah, binatangkah, atau sesuatu yang kami tak berani menduganya. Pada beberapa malam, selepas jam 8 malam, ada satu suara yang terus kami dengar. Suara itu tepat di sebelah rumah kami. Suara itu persis seperti suara orang yang sedang menyapu halaman dengan sapu lidi. Waktu pertama kali kami benar-benar berpikir bahwa memang ada yang menyapu di luar dan malam-malam juga. Namun kami pun bertanya-tanya, jika di samping berarti di dalam pekarangan rumah kami. Lalu, kapan orang itu minta izin masuk ke pekarangan kami? Pertanyaan yang tak kalah serunya adalah, jika disapu setiap malam, kenapa pekarangan kami tetap kotor dengan rontokan daun, dan siapa juga yang mau menyapukan halaman kami tanpa digaji? Aneh memang, namun tak butuh waktu lama untuk mengetahui siapa yang menyapu pekarangan rumah kami. Karena pada malam-malam berikutnya, suara-suara sapuan hampir selalu dibarengi suara tawa yang melengking dan terkadang dengan suara tangisan atau rintihan halus namun sangat mengena di hati dan bikin jantung berdegup keras dan kencang. Ternyata itu adalah suara Mbak penunggu pohon mangga di sebelah rumah. Suara rambutnya yang super panjang hingga ke lantai atau tanah itu menimbulkan suara seolah-olah ada orang yang sedang menyapu. Padahal itu suara rambutnya yang kaku, tebal seperti ijuk sedang menyeret-nyeret. Di minggu-minggu awal kepindahan kami, suara itu terdengar setiap malam. Namun, setelah agak lama, suara tersebut hanya terdengar sesekali saja. Mungkin di awal si mbaknya itu mencoba mengusir kami, namun lama-lama sepertinya dia lelah. Mengetahui kami tak juga pindah-pindah. Tepat sebulan kami pun memulai usaha kami. Kami mulai bisnis dengan membuat dan menjual aneka kue jajanan pasar. Aku pun mulai mencari pekerja, ibu-ibu atau wanita-wanita dari warga sekitar untuk bekerja kepadaku. Ada sekitar 4 warga yang ikut kerja bersamaku dan ada 6 orang gadis remaja dari kampung kami yang juga kerja denganku. Keempat pekerja dari sekitaran rumahku sifatnya datang dan pergi. Datang pagi hari dan pulang di sore hari. Sedangkan yang berenam semuanya ikut dan tinggal bersamaku secara mereka semua dari kampung dan ya hitung-hitung menambah ramai rumahku. Awalnya mereka tidur di 3 kamar terpisah. Di lantai atas masing-masing tidur berdua dalam satu kamar. Ada Ani dan Tuni, adik kakak di kamar terdepan di lantai 2. Ada Gendis dan Empi di kamar tengah dan ada Sri dan Eva di kamar paling belakang. Mereka rata-rata berumur 16 sampai dengan 18 tahun. Pada suatu malam di tengah lelapnya kami tidur, terdengar suara jeritan Ani dari lantai atas. Adiknya si Tuni lari ke bawah menggedor-gedor kamar tidurku. Aku pun langsung membuka pintu dan bertanya ada apa. Rupa-rupanya Ani dan Tuni diganggu oleh penampakan yang ada di luar jendela mereka. Menurut cerita mereka, sebenarnya sejak malam pertama mereka tidur di kamar tersebut, mereka hampir tiap malam melihat ada seorang wanita dengan pakaian serba putih keluar dari pohon nangka yang berada tepat di depan jendela kamar mereka. Wanita tersebut biasanya lalu keluar dan terbang, seperti angsa dan
lalu kembali lagi setelah masuk sebelum sholat subuh. Awalnya Ani dan Tuni hanya membiarkan saja dan tak terlalu terganggu. Namun malam ini mereka sangat ketakutan karena wanita itu bukannya keluar dan terbang seperti biasa, malah nyamperin kamar mereka lalu mencakar-cakar dan menggaruk-garuk jendela kamar Ani dan Tuni. Spontan saja jendela tanpa hordeng tersebut menjadi kaca pertunjukan antara dunia manusia dan dunia gaib. Wanita itu hendak berusaha masuk menembus jendela itu. Wajahnya yang sangat menyeramkan dengan mata merah menyala menatap tajam Ani dan Tuni. Ani terpaku dan berteriak histeris, sementara Tuni berhasil lari keluar kamar. Jari-jari panjang dengan kuku lancip yang menggaruk-garuk jendela benar-benar membuat Ani trauma. Segera setelah kejadian tersebut, Ani dan Tuni pindah kamar. Ani tidur di kamar tengah dan Tuni di kamar belakang bareng Gendis, Empi, Sri, dan Eva. Pernah juga pada suatu malam aku menyuruh Gendis dan Empi untuk ke jalan depan membeli sabun dan minyak di warung di pinggir jalan. Namun karena takut harus melewati pekuburan sejauh 200 meteran itu, maka Gendis dan Empi meminta Ani, Tuni, Sri, dan Eva untuk bersama-sama menemani mereka. Awalnya mereka merasa bahwa dengan beramai-ramai mereka akan lebih berani. Namun, dahsyatnya gangguan yang mereka alami benar-benar membuat mereka tak pernah mau lagi keluar rumah jika sudah malam. Aku menunggu mereka kembali. Namun setelah 1 jam, mereka tak juga kembali. Karena khawatir, aku pun menyusul mereka sendirian. Sementara suamiku menjaga anak-anakku di rumah. Dan benar saja, di sekitaran kebonan bambu, aku melihat Gendis terkapar pingsan. Sekitar 10 meteran terpisah Sri yang juga pingsan. Aku melihat Eva menangis histeris dan Empi bersandar di punggung Eva, berusaha menutupi wajahnya dengan punggung Sri. Aku masih belum melihat Ani dan Tuni. Segera ku tolong Gendis, Empi, Sri, dan Eva. Setelah Gendis dan Sri terbangun, mereka serentak berteriak, "Pocong! Bu, ada pocong, Bu!" Aku mulai paham apa yang mereka alami. Sementara keberadaan Ani dan Tuni mulai terlihat. Aku lihat mereka berlari ke arah kami dari arah jalanan. Rupanya mereka membeli sabun dan minyak, lalu berlari kembali untuk pulang dan menolong teman-temannya. Kami segera bergegas pulang. Di rumah mereka bercerita bahwa semenjak keluar gerbang, mereka merasa sudah diikuti oleh sesuatu. Sampai di kebunan pisang, mereka sempat melihat kelebatan-kelebatan putih berpindah-pindah dari satu pohon pisang ke pohon pisang lainnya. Dan barulah ketika mereka tiba di kebunan bambu, mereka jengker dan tercerai-berai. Dari pohon bambu tersebut keluar pocongan yang tak cuma 1, tapi 5 pocong yang bergerak melompat ke arah mereka. Pocong-pocong tersebut sangat berbau anyir dan muka-muka mereka busuk, rusak, dan mata mereka mencorong merah. Aku bisa memahami ketakutan-ketakutan mereka. Bertemu 1 pocong saja sudah menyeramkan, apalagi bertemu 5 sekaligus. Sudah 3 bulan kami tinggal di rumah ini. So far, gangguan tidak pernah menyasar kepada anak-anak balita kami. Syukurlah, alhamdulillah, sementara bisnis kami pun makin maju dan berkembang. Kebutuhan akan tambahan pegawai dan alat produksi sejalan meningkat. Namun yang paling penting sekarang, kami butuh seseorang untuk menjaga rumah kami. Ya, kami butuh satpam, seorang tenaga keamanan yang mumpuni, seorang jagoan kampung. Zaman dulu
harus pakai orang dari warga sekitar yang dikenal kebal dan sakti. Kami jelas sangat butuh keamanan, karena kami didominasi oleh wanita dan anak-anak. Pria hanya satu, suamiku saja. Belum lagi alat-alat usaha kami. Jadi memang kehadiran jagoan kampung sebagai keamanan kami adalah sebuah prioritas. Ada seorang jagoan kampung yang dulu bekerja di rumah ini, ketika masih ditempati oleh keluarga wali kota. Dia adalah Bang Ohim atau Bang Rohim. Setelah mencari informasi tentang Bang Ohim ini dari warga sekitar, aku akhirnya bertemu dengannya. Aku pun menawarkan pekerjaan kepadanya untuk menjaga rumah kami dan ternyata Bang Ohim bersedia karena dia memang lagi butuh kerjaan sekali. Bang Ohim pun mulai bekerja. Dia ternyata orang yang sangat baik, sangat jauh dari kesan sok jagoan. Bahkan setelah sering ngobrol, Bang Ohim bercerita bahwa dia sebenarnya hanya jagoan kedua di kampung itu. Dulu partnernya adalah Mang Ayub yang merupakan jawara dan jagoan nomor 1 di kampung ini. Namun, Mang Ayub sudah mati beberapa tahun yang lalu. Malam itu Bang Ohim datang meminta izin untuk naik pohon duren atau memetik beberapa buah untuk disantap beramai-ramai. Aku tentu setuju dan mengizinkannya. Hitung-hitung bisa jadi acara kumpul-kumpul dengan pegawai dan jadi ajang makin akrab. Aku sangat menganggap pegawai-pegawaiku sebagai keluarga. Aku tak pernah memperlakukan mereka beda dan buruk. Kami semua sedang duduk-duduk di teras sambil menunggu Bang Ohim memetik beberapa kepala buah duren dari kejauhan. Kami lihat beberapa buah duren mulai berjatuhan. Kami selalu menghitung beramai-ramai setiap buah duren jatuh. Buk, 1, buk, 2, buk, 10, hingga gedebuk. Suara jatuh yang lebih terdengar keras. Sebelumnya pun didahului oleh suara teriakan, Ayub! Ternyata itu adalah suara Bang Ohim yang terjatuh dari pohon duren. Aku pun dan pegawai-pegawaiku bergegas menghampiri Bang Ohim yang sudah terkapar setengah sadar. Masih dengan erangan, Ayub, Yub, pergi lo Yub. Aku pun memanggil suamiku untuk menolong Bang Ohim. Suamiku membopong Bang Ohim ke dalam rumah untuk mendapatkan perawatan. Kebetulan suamiku tahu tentang urut-mengurut dan pijat-memijat, karena dia adalah salah satunya murid dari Haji Elias di Cikunir. Setelah sadar penuh dan mendapati perawatan pijat dan urut, Bang Ohim kembali bisa berdiri. Kami pun bertanya ada apa kepadanya. Kenapa dia berteriak-teriak Ayub? Siapa Ayub? Menurut Bang Ohim, ketika ia sedang asyik memetik beberapa buah duren, tiba-tiba saja dari bawah ada suara yang dia amat kenal menyapanya sambil berkata, "Enak tuh duren, bagi dong gue 1. Bang Ohim spontan melihat ke bawah ke asal suara tersebut. Kaget bukan kepalang, ternyata itu adalah setannya si Ayub. Dengan kondisi leher setengah putus dan usus yang terburai keluar dari perutnya. Badan bersimbah darah sambil nyengir meledek Bang Ohim. Kami semua bergidik ngeri mendengar cerita Bang Ohim. Lalu Bang Ohim kembali melanjutkan ceritanya. Dulu Bang Ayub adalah seorang centeng, jawara jagoan kampung nomor 1 di sini. Semua sudah tahu dia, bahwa dia kebal dan tidak bisa mati. Namun hal itu bikin dia jadi besar kepala.
Merasa jumawa, dia mulai mengganggu wanita-wanita di kampung ini. Semua wanita dia mau jadikan istri. Tak peduli gadis, janda, atau istri orang. Kalau dia mau, semua dia sikat. Pada satu waktu, Mang Ayub berhubungan dengan Esih, istrinya Mas Marmo, tukang buah dan tukang sayur di pasar Jumat. Hampir setiap hari, jika Mas Marmo berangkat ke pasar, tak lama Mang Ayub selalu mengunjungi Esih. Mereka berselingkuh dan merasa aman-aman saja memadu kasih. Sementara warga yang sudah mulai geram dan kesal dengan kelakuan mereka yang meresahkan, melaporkan kelakuan mereka kepada Mas Marmo, suaminya Esih. Mendapati laporan warga, Mas Marmo sangat marah. Dia lalu menyusun siasat untuk menggerebek kebejatan Esih dan Mang Ayub. Pada waktu yang sudah Mas Marmo rencanakan, dia berpura-pura pergi ke pasar dan benar saja, tak lama kemudian si Ayub datang dan kemudian masuk ke rumah Mas Marmo. Mas Marmo yang marah, terbakar cemburu, segera masuk dengan membawa parang. Dua sejoli laknat itu pun kaget melihat Mas Marmo sudah berada di pintu kamar. Mang Ayub yang merasa kebal pun menantang Mas Marmo duel. Namun, siapa yang mengira? Ternyata tebasan Mas Marmo mengenai batang lehernya Mang Ayub dan hampir putus. Mang Ayub pun masih bergerak, menggelepar-gelepar dengan darah yang masih menyembur dari lehernya yang menganga. Melihat Mang Ayub yang masih berdiri, Mas Marmo lalu berulang-ulang kali menusukkan parangnya ke perut Mang Ayub. Dan lagi-lagi, Mang Ayub ternyata mampu ditebas dan ditusuk, sehingga ususnya pun terburai keluar dari perutnya. Namun, Mang Ayub yang memang punya ilmu kebal tak lantas langsung mati. Dia berlari dulu ke pos jaganya di rumah wali kota itu untuk meminta bantuan Bang Ohim. Namun naas, Bang Ohim ternyata tak berada di tempat. Bang Ohim sedang mengantar Pak Wali Kota. Lantas saja Mang Ayub pun tewas di pos jaga depan itu dengan kondisi leher nyaris putus dan usus terburai keluar serta bermandikan darah. Ternyata kekebalan Mang Ayub itu satu paket dengan ilmunya Bang Ohim. Mereka jika terkena benda tajam bisa saling menyembuhkan melalui transfer kanuragan atau energi kesaktian. Dan hari itu memang sudah jadi ajalnya Mang Ayub yang sakti itu. Sejatinya memang tak ada yang hidup abadi, hanya Allah yang tidak bisa mati. Ilmu apapun pada akhirnya pasti punya celah, kekurangan, karena sejatinya yang sempurna ya hanya Allah saja. Sudah hampir setahun kami tinggal di rumah ini, hingga akhirnya kami harus menerima kenyataan, ya sebuah kenyataan pahit bahwa menurut Kementerian Pertanahan Nasional, tanah tempat rumah ini berdiri harus dimanfaatkan untuk perluasan TPU Kebonanas. Dan kami pun akhirnya pindah dan merelakan rumah tersebut. Tapi kami tetap tak lupa untuk berterima kasih kepada keluarga wali kota tersebut. Kami tetap memberikan sejumlah uang sebagai ucapan terima kasih kami. Dan kami pun pindah ke tempat dan rumah yang baru. Terima kasih teman-teman telah mendengarkan cerita-cerita di channel Ojoweti. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.